Dulu sumpah tak sudi minta bantuan pemerintah, sekarang Rizik kok protes. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Rizik kembali membuktikan dia adalah orang yang sangat munafik. Why? Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Megamendung, Rizik protes dan mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia tak pernah memberikan bantuan hukum pada dirinya saat ia terjebak di Arab Saudi dan tidak bisa pulang ke Indonesia. 1 tahun saya tinggal, 2,5 tahun dicekal. Ada warga negara Indonesia dicekal Saudi tanpa sebab yang jelas. Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum, ini bukan bantuan hukum, kata Rizik. Dia juga menyinggung sikap Menlu Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Dubes Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuf AB Gebriel, yang menyampaikan pernyataan yang dianggap tak proporsional. Mereka intinya katakan gak mungkin Rizik pulang, tak mungkin karena cekal gak bisa dicabut. Sampai Dubes Saudi juga mengatakan serupa. Saya merasa aneh, kata dia. Di situ dikatakan bahwa Rizik bersumpah dia tidak akan meminta bantuan pemerintah Indonesia dalam proses kepulangannya ke Indonesia. Saat itu, dia overstay di Tanah Suci sejak Juli 2018. Saat itu dia sudah resmi berstatus dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Demi Allah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis untuk cabut cekal saya di Saudi, kata Rizik. Dia bersumpah loh, demi Tuhan pula. Berarti dia tidak butuh bantuan pemerintah kan? Wajarlah, dia ini bisa dikatakan sangat benci dengan pemerintah. Mungkin ada semacam api dendam kesumat sehingga ogah dibantu pemerintah. Meski kalau mau jujur, Rizik bukan ogah, tapi gengsi dibantu pemerintah. Dia malu, masa sebagai imam besar dengan jutaan pendukung fanatik tidak bisa bebaskan diri sendiri dan harus merengek minta bantuan dari pemerintah? Apalagi selama ini dia di-framing dengan sangat fantastis, diundang umroh secara khusus oleh pemerintah Arab Saudi, dapat fasilitas VIP dan boleh tinggal selama yang dia mau. Biaya hidup ditanggung pemerintah Arab Saudi, rupanya itu semua hanya drama bohongan yang memalukan. Biar terlihat keren dan VIP, padahal ngekos luntang-lantung kepingin pulang tapi tidak bisa dan tidak punya nyali. Takut habis pulang, terciduk dan digiring ke tahanan. Lantas kenapa di sidang Rizik malah pura-pura bodoh mempertanyakan pemerintah Indonesia tidak mau membantunya? Drama yang dimainkan Rizik sungguh menjijikan. Padahal dia sendiri yang kebanyakan gaya dan gengsi, tapi ujungnya menyalahkan pemerintah. Pratlah, counter ini mudah, cukup dengan link di atas dan videonya. Selesai. Rizik tidak akan bisa berkutik dan bungkam, itu pun mau lihat juga. Kadang kulit muka terlalu tebal sehingga tidak ada malu-malunya. Hal ini sekaligus memberikan pelajaran buat kita semua bahwa Rizik ini memang pantas ditindak tegas. Dia dan kelompoknya terlalu sering bikin drama menjijikan. Kadang suka memutarbalikkan fakta, menggiring opini sesat dan tidak segan-segan melakukan pembohongan serta penyesatan publik. Mau salahkan pemerintah, minimal harus punya bukti dulu. Atau hilangkan bukti memberatkan yang sudah ada. Saya prediksi Rizik bakal kalah telak dalam kasus-kasusnya ini. Keterangannya ngawur semua. Eksepsi juga amatiran banget. Saksi-saksi juga banyak yang tidak sanggup meringankan dakwaan terhadap dirinya. Fokusnya hanya salahkan pemerintah. Teriak-teriak ke jaksa dan hakim, ancam pakai surga, neraka, dan azab. Lahan milik negara diserobot, berani melawan pemerintah, pas disuruh tes swab ulang aja nggak mau, malah mau kabur dari rumah sakit. Kabur lewat jalan tol dini hari. Sekarang dengan pedenya protes kenapa selama di Arab Saudi tidak dibantu pemerintah, cermin malah cermin. Rizik sudah ngaca belum? Situ aja sering membangkang dan melawan. Dimintai begini malah melawan dan melakukan sebaliknya. Diajak kooperatif tapi main kabur aja. Diajak tenang malah maunya bikin ribut melulu. Diberi peringatan malah ancam balik dengan sok galak. Sekarang sudah jadi tahanan, baru merepet mirip dengan orang stres. Harusnya tetap gentleman yang memegang prinsip teguh, tetap konsisten garang dan menantang pemerintah, bukan jadi singa ompong pakai gigi palsu. Bilang aja mau menyelamatkan diri. Maaf aja, melihat kondisi dan jalannya sidang, Rizik tak akan lolos kali ini. Game over. Bagaimana menurut Anda? Telak, taktik jitu Jokowi depak novel CS dari KPK pasca sikat ormas radikal. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Akhirnya berita yang ditunggu-tunggu mengenai pemecatan Novel dan kawan-kawan datang juga.
Seperti biasa, orang-orang yang menentang revisi RUU KPK adalah mereka yang kini juga menolak tes wawasan kebangsaan. Dari Bambang Wijayanto, Febri Diansyah hingga Alisha Wahid harus gagal paham dengan maksud tes wawasan kebangsaan. Lagi-lagi yang dibahas adalah masalah pahlawan pemburu koruptor kesiangan versi mereka. Padahal kita tahu orang seperti apa Novel dan kawan-kawan. Keberanian Firly Bahuri menonaktifkan anak buahnya patut diacungi jempol. Meski dirinya adalah pemimpin tertinggi, tapi kita harus mengakui pengaruh Novel CS yang begitu kuat di KPK. Lihat saja yang mereka lakukan pasca Jokowi dilantik. Tak berselang lama ada penangkapan kepada menteri dari Gerindra dan PDIP yang lekat dengan koalisi pemerintah. Permainan kotor pun dilakukan media Tempo yang jadi corong Novel Baswedan. Mereka menggiring berita korupsi yang menyeret nama Gibran, meski akhirnya berhasil dimentahkan. Sedang carut-marut anggaran di DKI yang nilainya jauh lebih besar malah terabaikan. Untuk itu adanya tes kebangsaan yang menjadi prasyarat status ASN menjadi strategi ciamik Jokowi dalam membersihkan KPK. Lihat saja betapa bobroknya kualitas kebangsaan Novel dan kawan-kawan di hadapan ujian kebangsaan. Pantas saja KPK sering dikaitkan dengan memeras tersangka, memojokkan hakim, dan hingga ada oknumnya yang mencuri emas batang. Kini juga lega akhirnya duri dalam daging itu berhasil dikeluarkan Jokowi. Dan seperti yang kita duga, Novel tak akan tinggal diam seperti biasa. Kali ini ia sengaja memojokkan Firly yang dengan berani memecatnya. Seperti dilansir dari merdeka.com, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan angkat bicara terkait surat keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021. SK tersebut berisi penonaktifan dirinya beserta 74 pegawai KPK lainnya yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ia menilai hal itu semakin menggambarkan ambisi seorang ketua KPK Firly Bahuri untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas dengan segala cara. Menurut saya itu adalah tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang, semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas dengan segala cara, kata Novel dalam keterangannya yang diterima oleh merdeka.com pada Selasa 11 Mei 2021. Ia menjelaskan SK tersebut berisi tentang hasil asesmen TWK, bukan pemberhentian, tapi isinya justru meminta agar pegawai yang dimaksud menyerahkan tugas dan juga tanggung jawab atau non-job, sambungnya. Maka ia menilai SK itu mencerminkan tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan juga berlebihan seperti ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian karena itu menggambarkan masalah serius yang sesungguhnya, tegasnya. Dan akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut, para penyidik atau penyelidik yang tangani perkara disuruh berhenti tangani perkara. Masalah seperti ini merugikan kepentingan kita semua dalam agenda pemberantasan korupsi, paparnya. Sebelumnya, dalam SK yang tersebar terdapat 4 poin. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan juga tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. SK itu tertanda Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021 untuk salinan yang sah tertanda PLH Kepala Biro SDM Yonatan Deme Tangdi Lintin. Semoga dengan tersingkirnya Novel akan ada harapan baru di KPK. Sudah saatnya lembaga anti rasuah menjalankan amanah keadilan dalam memberantas korupsi, tidak hanya garang ke lawan dan lembut ke kawan. Kalau sekelas Sri Mulyani seorang diri saja berani memburu anak cendana, Hashim dan Bakri, apalagi kelas lembaga yang isinya mulai dari kepolisian, jaksa, hingga hakim. Dan kita nantikan semoga Gubernur tersaleh kebanggaan Jakarta 58 segera mendekam di penjara karena tertangkap KPK. Setelah itu tinggal ditunggu gebrakan KPK dalam menangani kasus korupsi kelas kakap. Ada anak Pepo yang namanya berulang kali disebut di kasus Hambalang yang belum tersentuh, termasuk kasus-kasus lama yang melibatkan koruptor dan juga mafia kelas kakap.
Akankah KPK semakin garang pasca novel ditendang? Kita tunggu strategi ciamik Pak